Ya, shalom semuanya. Renungan saya dari Kejadian 18. Ya, ini Kejadian 18, cerita yang semakin menarik tentang bagaimana perjanjian Tuhan dengan Abraham. Di sini Tuhan ingetin lagi, ya. Tuhan berjanji akan membuat Abraham itu eh, bangsa yang besar, bangsa-bangsa akan diberkati melalui Abraham dan namanya masyhur, ya. Dan setelah tadi saya baca tentang Kejadian 18, ini juga kita bisa belajar bahwa Tuhan yang kita sembah, makanya kita sebut Tuhan ini Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, adalah Allah atau Tuhan yang intim dengan kita semua ciptaannya, ya. Oke, langsung aja kita baca Kejadian 18 ayat 1. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, Abraham berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Ya, kemarin itu kita sempat ketemu sosok namanya Melkisedek. Ya, firman Tuhan bilang dia itu seorang imam Allah yang maha tinggi dan juga raja Salem. Ya, kali ini ada 3 orang stranger, ya, orang nggak dikenal, nggak tahu dari mana asal usulnya bagaimana, ya. Tapi entah kenapa begitu melihat 3 orang ini, ya, di ayat 2 dibilang Abraham itu berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka sampai sujud, ya, sampai ke tanah. Ya, ini sesuatu yang aneh, perilaku yang aneh dari seorang Abraham, ya, sampai bisa melakukan ini. Jadi ini Abraham tahu ini 3 orang ini bukan orang sembarangan. Ya, ayat 3, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah kuambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini, ya. Jadi di sini kita lihat juga bagaimana Abraham itu nggak kenal betul tamu yang datang tiba-tiba tidak diundang, tapi kok bisa gitu dia ini sangat ramah sekali sama 3 orang asing ini, stranger ini, ya. Sampai tadi kita lihat dia sampai menyongsong, sujud, nyembah sampai ke tanah. Kali ini dia nawarin makan, nawarin membasuh kakinya, ya, nawarin istirahat dulu, ya. Dan luar biasa, ya, Abraham ini. Ini dia orang tua yang spesial karena Tuhan mengadakan perjanjian dengan dia, ya. Dan dia benar-benar menjamu orang asing, ya, stranger. Makanya ada firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 2, ya, yang bunyinya, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ya, bahasa Inggrisnya yang saya lebih suka, katanya entertaining angels. Ya, kita nggak pernah tahu siapa orang yang kita entertain, orang siapa yang kita jamu, ya. Inilah contohnya Abraham, ya. 3 orang asing tiba-tiba dia lari menyongsong mereka sampai sembah sujud sampai ke tanah. Dia nawarin makan, nawarin membasuh kakinya, dan nawarin istirahat. Ternyata orang ini
ya, orang-orang yang sangat-sangat spesial nanti kita baca berikutnya. Dan intinya kita bisa lihat ini ya, bagaimana karakter orang benar itu saat dia eh, memperlakukan orang yang gak dikenal sekalipun, orang asing, ya, gak asal. Ya. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah, serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik. Wow. Remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya, ya, atau pelayannya. Lalu orang itu segera mengolahnya. Ya, ini kita lihat ya, treatment perlakuan Abraham terhadap 3 orang asing ini. Abraham tahu betul, ya, ini orang gak sembarangan. Ya, makanya dia memperlakukan 3 orang ini sangat-sangat spesial ya, dikasih tepung yang terbaik, suruh buat roti bundar, dan diambil seekor anak lembu ya yang empuk dan baik dagingnya. Ya, Abraham menyajikan yang terbaik. Ya, ini makanan mewah, ini luxury ya. Dan kalau sekarang istilahnya ini udah mewah, mahal ya. Ayat 8, kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu. Wow, akhirnya dihidangkan yang terbaik. Excuse me. Ya, dan ada sesuatu yang saya lihat Abraham ini luar biasa ya. Walaupun bagi saya ini kayak sesuatu yang janggal ya. Ini Abraham ini orang penting ya. Dia punya budak, dia kaya, dia punya pelayan-pelayan ya. Tapi di sini pada saat mereka enjoy makan, dia hanya berdiri di dekat mereka. Jadi nggak duduk sama-sama makan ya. Dan ibaratnya dia ini kayak orang pelayan ya. Kalau kita ke restoran, dia yang melayani ya. Dia nggak bersama-sama dengan mereka duduk makan bareng, enggak ya. Lanjut, sedang mereka makan, lalu kata mereka kepadanya, di mana Sarah istrimu? Ya. Dan saya tahu ya, waktu bertanya seperti ini bukan berarti mereka nggak tahu ya, tapi mereka tahu. Tapi intinya di sini ini ada sesuatu yang interesting yang akan terjadi ya. Jawabnya di sana, di dalam kemah. Dan firman-Nya, ya, ini waktu dibilang firman-Nya, N-nya huruf besar ini Tuhan. Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Dan pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki ya. Selama ini waktu Tuhan menuntun Abraham, Tuhan gak pernah kasih kemana harus pergi, gak kasih tahu timingnya ya. Tapi kali ini Tuhan semakin detail ya, dia spesifik ya. Tuhan bilang tahun depan ya, di waktu yang sama ya, Abraham dan Sarah akan punya anak. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah di belakangnya. Jadi Sarah ini nguping dari jarak ya tertentu ya. Dia nggak ada bersama-sama dengan mereka, kan ditanya di mana Sarah. Ayat 11, adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid, udah menopause ya. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Ingat pasal sebelumnya Abraham yang tertawa ya, karena ngerasa ya sama udah tua ya, udah mungkin udah merasa, dia tahu ya, dia sadar dia mandul, udah tua 99 tahun. Nah sekarang Sarah yang ketawa ya. Ini couple yang sangat-sangat menarik ini. Dan saya yakin ini ketawa ini Sarah itu udah tua ya, Abraham juga udah tua. Gimana sih kalau kita ada orang bilang sama kita, ayo bro berdoa, nanti Tuhan pasti jawab, Tuhan pasti kasih, kita ketawa. Tapi sebenarnya ada istilah ketawa yang sedih ya. Dalam tawa itu sebenarnya ada duka ya. Dan Sarah tahu betul ya, dia udah menopause, udah lewat
udah mati haid ya, ayat 11 tadi bilang ya. Dan sekalipun dia ketawa, ya ini dia, Tuhan dengar. Ya, dan dia ketawanya tuh dalam hati ya. Firman Tuhan ayat 12 bilang, tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Dia sadar betul ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Ya, ini Tuhan berfirman. Jadi 3 orang ini orang yang sangat unik, spesial. Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sesungguhnya aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua. Ya, padahal Sarah ketawa dalam hati, tapi Tuhan tahu ya hati Sarah ya. Dan dibilang, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Ya, sebenarnya situasi ini menekankan bahwa secara manusia mereka tuh udah impossible, udah nggak mungkin untuk bisa punya keturunan ya. Tapi ini janji Tuhan yang Tuhan ingetin terus dari pasal 12, 13, 14, 15, 16, 17 sampai sekarang 18. Tuhan ingetin. Walaupun kalau kita lihat cerita sebelumnya di pasal-pasal sebelumnya ya, Abraham ragu percaya lagi. Ragu percaya lagi. Nolong Tuhan dengan cara meniduri Hagar, akhirnya punya anak namanya Ismail. Dan itu pun bukan yang Tuhan mau. Ya, bahkan Abraham bilang, oh seandainya Ismail ini berkenan di hadapanmu. Tuhan bilang enggak. Ya, Ishak yang berkenan. Ya, dan waktu Tuhan bilang, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Dia tanya ke Abraham dan Sarah. Yang pasti jawabannya kita tahu, ya, enggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, dan inilah sebenarnya center ya, pusat dari kejadian ini ya, bahwa kita punya Tuhan yang melakukan hal-hal yang mustahil manusia lakukan. Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Jadi setahun dari sekarang ini. 15, lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa. Ya, ini luar biasa ya. Bisa komunikasi langsung dengan Tuhan ya. Sarah ketawa dalam hati, Tuhan langsung bilang, kok lo ketawa? Kok kamu ketawa? Ya nggak ada, emang ada yang mustahil bagi Tuhan. Lalu Sarah juga akhirnya menyangkal, dia bilang, aku tidak tertawa. Ya, ini agak sedikit lucu ya. Sebab ia takut. Ya, waktu Tuhan bilang, kamu ketawa, aku nggak ketawa. Ya, tapi ini Tuhan loh, dia tahu hati Sarah ya. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa ya. Jadi saut-sautan, Tuhan tuh luar biasa ya. Udah lihat Sarah ya bohong ya. Tapi dia nggak menghukum. Dia menegur santai ya. Teguran Tuhan ini kita bisa lihat ada teguran yang membangun. Ya, mengingatkan, bukan cuman yang mau menyakitkan, ya mau merusak, menghancurkan ya. Kadang kalau manusia menegur itu bukan teguran yang konstruktif, tapi teguran yang destruktif ya. Tapi inilah luar biasanya Tuhan kita. Saya yakin kita yang pernah ditegur Tuhan, itu bukan teguran yang menyakitkan, tapi teguran yang ekspresi sayangnya Tuhan sama kita. Saya juga ngerasain, pasti teman-teman juga, saat Tuhan tegur artinya Tuhan sayang. Tuhan gak mau kita semakin jauh dalam dosa kita. Tuhan mau kita cepat-cepat balik. Ini dia. Ini juga terjadi sama Sarah ya. Kita lanjut ya, doa syafaat Abraham untuk Sodom. Nah ini tiba-tiba switch. Tadinya ngomongin perjanjian, bagaimana Tuhan itu setia. Tuhan itu maha penyayang, sabar, mengampuni. Tapi kali ini mood ceritanya langsung berubah ya, dari ngomongin perjanjian tiba-tiba sekarang kita akan baca nanti ya penghakiman ya. 16, lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka.
Wow, ini Abraham berjalan dengan mereka ya, salah satunya nih Tuhan ya. Ini tanda bahwa Abraham itu dekat sama Tuhan ya, friend of God. Ada lagu yang kita sering nyanyikan, I am a friend of God ya. Ini dia seperti itu untuk mengantarkan mereka. Ayat 17 berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini. Biasanya kalau teman dekat, ya kita udah dekat dengan seseorang, you know, we like to share secret. Kita akan terbuka, curhat, buka-buka rahasia ya. Dan ini yang terjadi dengan Tuhan dengan Abraham. Saking dekatnya Tuhan bilang, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan? Ya, Tuhan cerita. Ya, saya percaya Tuhan masih mau cerita sama kita. Dia masih mau ngomong sama kita. 16. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapatkan berkat. Ini dia kenapa Tuhan mau share secret sama Abraham, karena Tuhan udah berjanji dia akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar serta berkuasa ya, dan segala bangsa di bumi akan mendapat berkat ya. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Ya, ini Abraham memang Tuhan pilih secara spesial, bukan berarti Tuhan main favoritan. Ya, ada anak favorit, tapi memang ini ada misi Tuhan yang Tuhan sedang kerjakan dan akan genapi lewat Abraham dan lewat keturunannya ya, yang akan menuju kepada Mesias, Tuhan Yesus sendiri ya. 20. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun, ya ini kayak ngomong turun ya, mirip cerita Kejadian 6 Menara Babel. Ini kata turun ini bukan berarti Tuhan itu perlu banget Tuhan, dia maha tahu ya, tapi inilah manusia dengan ekspresi yang limited, yang terbatas, dengan bahasa yang terbatas, mencoba mengekspresikan actionnya Tuhan ya. Tapi kita ngerti lah ya, Tuhan itu maha tahu ya. Untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak, aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Wow. Jadi Tuhan stay dengan Abraham, dua orang lainnya pergi ke Sodom. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama dengan orang fasik? Ya. Di sini sesuatu yang menarik terjadi. Ini kalau kita berdoa, inilah namanya kita berdoa syafaat ya. Tuhan mau menegur seseorang atau menegur negara, bangsa, kita berdoa, Tuhan tolong belas kasihan-Mu Tuhan, biarlah tercurah atas bangsa ini, atas orang itu. Biar orang itu merasakan kasih karunia-Mu, kasih sayang Tuhan, supaya kasih sayang Tuhanlah yang akan menjamah hatinya, bukan hukuman Tuhan. Ini yang dilakukan Abraham. Ayat 24, bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu, dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Ya, lihat Abraham ngomong ke Tuhan sebagai hakim segenap bumi. Ayat 26 Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat
itu karena mereka. Wow. Ya, kita tahu Abraham nego sama Tuhan. Masa kalau ada 50 Tuhan mau menghukum orang benar dengan orang fasik? Tuhan bilang enggak. Bahkan bukan hanya 50 itu diselamatkan, orang-orang sekitarnya enggak akan Tuhan turunkan murkanya, ya. Dan kita tahu ya, untuk mempersingkat ya, dari 50 ya, turun ke berapa nih? 45 ya, dari 45 turun ke 40, dari 40 turun ke 30, dari ke 30 ya turun ke 10 ya. Luar biasa. Abraham ini, inilah tanda-tanda orang benar ya. Udah tahu Sodom dan Gomora itu jahat, tapi dia masih punya compassion, punya hati. Kalau bisa Tuhan, janganlah Tuhan hukum, kasih kesempatan mereka bertobat. Ini luar biasa Abraham ini. Bagaimana dengan kita, teman-teman? Kita orang yang udah dibenarkan oleh karena kasih karunia Tuhan, punya nggak kita compassion? Waktu ngelihat orang jahat, apakah kita bilang, wah semoga Tuhan hakimi ya, Tuhan turunkan murka, kita menghakimi ya? Apakah kita punya hati yang, Tuhan, aduh ini orang jahat, dia nggak tahu Tuhan apa yang dia lakukan. Kalau dia ada kesempatan bertobat, pasti dia akan menyesali perbuatannya. Ya, mirip sekali dengan Tuhan Yesus waktu di kayu salib. Dia bilang, Bapa, ampunilah mereka. Mereka ini nggak tahu apa yang mereka perbuat. Padahal mereka ini udah memvonis Tuhan Yesus supaya disalib, dibunuh, mati ya. Dan ayat 27 ada sesuatu yang menarik, tadi saya skip ya. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri kepada Tuhan walaupun aku debu dan abu. Ya, ini doa syafaat. Ini kita bisa lihat inilah postur doa, ada kerendahan hati. Dia tahu dia ini debu dan abu, bukan siapa-siapa. Ya. Tapi dia juga punya keyakinan penuh, confidence, Godfidence di dalam Tuhan. Makanya dia bisa nego sama Tuhan ya. Dan setiap dia minta, Tuhan dari 50, 45, 40, Tuhan itu selalu respon. Dia nggak bilang gini, Abraham, ini bukan urusanmu, urusin aja urusanmu. Tuhan benar-benar menghormati Abraham juga. Tapi Tuhan juga hormati kita ya. Dia Tuhan yang mau lakukan itu ya. Dia peduli sama kita, dia dengerin doa kita, dia dengerin permohonan kita ya. Makanya penting sekali kita berdoa, penting sekali bersyafaat, karena Tuhan dengar ya. Tuhan gak pernah cuekin kita. Tuhan, sekalipun Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan, kayak Kejadian 6, sekalipun yang menjadi Kejadian 7 ya, apa yang ada di dalam pikiran, dalam hatinya dari kecilnya itu sesuatu yang jahat, Tuhan masih mau mendengar ya. Dan apa yang terjadi ya, sekalipun sampai 10 ternyata Tuhan gak menemukan. Luar biasa, sekalipun ada 10, semua orang jahat itu gak akan dibinasakan. Karena dahsyat Tuhan kita ya. Tuhan, saya teringat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9 ya. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kita lihat waktu Kejadian 7:8 ya, bagaimana Tuhan turunkan air bah. Tapi ada satu keluarga yang Tuhan lihat orang benar, yang tidak dihukum bersama dengan orang-orang fasik, diangkat. Ya, nggak ada bersamaan, diangkat. Dan kita lihat sekarang ya, kalau ada 10 orang benar, bahkan nggak akan batal hukuman. Kita lihat nanti cerita di Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ya. Mereka sekalipun mereka ditaruh dalam perapian ya, Tuhan gak biarkan mereka terbakar
Ya, bahkan Tuhan bersama-sama dengan mereka. Dan Daniel nggak ada di situ. Ya, jadi Tuhan nggak pernah menghukum orang benar dengan orang fasik. Ya, nanti Tuhan akan kasih murkanya. Ya, kita lihat nanti di Wahyu. Tapi itu pun orang benar tidak akan sama-sama merasakan murka Tuhan dengan orang fasik. Ya, Tuhan akan angkat kita semua. Ayat 33, lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abram, dan kembalilah Abram ke tempat tinggalnya. Wah, luar biasa, percakapannya berakhir dengan happy ending, dengan damai. Tuhan mendengarkan sungguh-sungguh, ya. Dan kita bisa lihat di sini, sekalipun Abram berdoa syafaat, itu tidak merubah karakternya Tuhan. Karakternya apa? Tuhan nggak mau orang fasik itu binasa sebenarnya. Ya, Tuhan benar-benar sayang kepada orang-orang benar. Bahkan gara-gara orang benar, orang fasik bisa nggak dihukum. Luar biasa Tuhan kita ya. Dan amazing, pasal yang amazing, pasal 18, kiranya kita diberkati lewat pasal 18 ini. Dan kita benar-benar bisa appreciate Tuhan yang luar biasa yang kita sembah. Sampai ketemu di Kejadian 19. Tuhan berkati.